ya Tuhan. Tuhan, terima kasih saya serahkan diri saya sendiri ini Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Minggu ini tema kita adalah tentang bersyukur, ya. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang berbicara tentang bersyukur, ya. Mari kita buka di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kemudian mari kita buka di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membaca 2 ayat firman Tuhan. Ya. 2 ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tentang bersyukur, mengucap syukur. Ya, ketika kita mendengar kata mengucap syukur, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang gampang-gampang susah untuk dilakukan. Ya, mengapa dikatakan mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah untuk kita lakukan? Kita akan mudah atau kita akan gampang mengucap syukur ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, ketika segala sesuatu berjalan dengan baik di dalam kehidupan kita, ya. Kita akan mudah mengucap syukur ketika segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul, Bapak Ibu? Kita akan mudah mengucap syukur ketika mungkin kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Ketika usaha kita sedang mendatangkan keuntungan yang besar, kita akan mudah sekali mengucap syukur. Ketika kita mendapatkan promosi jabatan, kita mudah sekali mengucap syukur. Ya. Ketika kita ada di dalam kesehatan, kita sehat selalu, kita mudah mengucap syukur. Dan banyak lagi hal yang membuat kita itu mudah mengucap syukur ketika semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita akan sulit sekali mengucap syukur, ya. Kita akan susah sekali mengucap syukur ketika kita ditimpa oleh berbagai masalah. Ya, ketika kita menghadapi berbagai pencobaan, berbagai masalah yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, maka biasanya kita akan sulit sekali mengucap syukur. Apalagi di dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, ya, saya sering mendengar, saya sering melihat banyak orang, termasuk orang Kristen, yang mengeluh, yang bersungut-sungut, yang marah, bahkan kecewa kepada Tuhan karena pandemi ini. Ya. Virus ini bukan hanya menyusahkan hidup saya. Virus ini bukan hanya menghancurkan usaha saya. Bahkan virus ini sudah merenggut, mengambil nyawa orang-orang yang saya kasihi. Keluarga saya, teman-teman saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengucap syukur?
Ya, kita tahu sekitar 1 minggu yang lalu Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Cornelius Habakuk, Papa saya sendiri juga meninggal ya karena COVID. Beliau meninggal karena positif COVID-19. Kalau dipikir-pikir, bagaimana kami, keluarga kami, bisa bersyukur ketika orang tua kami meninggal karena COVID. Ya. Bagaimana saya bisa bersyukur? Kita bisa bersyukur dalam keadaan seperti ini. Saudara-saudara, kita tidak pernah menyangka bahwa pandemi COVID-19 bisa berlangsung ya sampai hari ini. Bahkan kita belum melihat ada tanda-tanda berakhir. Dulu kita berpikir COVID-19 ini mungkin hanya berlangsung sekitar 2-3 bulan, kemudian akan selesai. Atau bahkan dulu kita berpikir tidak mungkin virus ini bisa sampai ke Indonesia. Saya masih ingat waktu awal-awal virus ini muncul di Cina. Banyak sekali orang itu tidak percaya virus ini akan sampai ke Indonesia. Tetapi kenyataannya saat ini kita hidup di tengah-tengah COVID-19. Bagaimana jika COVID-19 ini berkepanjangan? Ya. Apakah kita masih bisa tetap bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin di antara kita mungkin bisa bersyukur, ya. Tetapi apakah itu benar-benar lahir dari hati yang tulus, dari iman, dari kepercayaan kita kepada Tuhan? Atau hanyakah itu hanya kepalsuan, mengucap syukur yang palsu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur kepada Allah. Bahkan dikatakan ucapan syukur kita itu harus dilakukan dengan senantiasa dan dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Ya, dilakukan dengan senantiasa dan dalam segala sesuatu. Senantiasa dan dalam segala sesuatu ini menunjukkan satu tuntutan yang lebih tinggi tentang mengucap syukur bagi setiap orang percaya. Ya, satu tuntutan yang lebih tinggi tentang mengucap syukur bagi setiap orang percaya. Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana mereka memaknai tentang mengucap syukur. Nah, mengapa Tuhan mau kita mengucap syukur dan bagaimana kita seharusnya mengucap syukur? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, firman Tuhan itu ada di dalam sebuah perikop yang berjudul nasihat-nasihat. Ya. Nasihat dari siapa? Yaitu dari Paulus. Paulus sedang memberikan nasihat-nasihat yang singkat, nasihat yang padat, jelas, tetapi penting di akhir suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Ya. Saudara, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang teraniaya. Mereka dianiaya bukan karena mereka melakukan suatu kejahatan, tetapi mereka dianiaya karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Tuhan. Ya. Mereka adalah orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sedang menggebu-gebu, sedang bersemangat-semangatnya mengikut Tuhan. Di antara mereka ada orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya kepada pemberitaan Paulus tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus. Di antara mereka juga ada orang-orang yang dulunya adalah penyembah berhala. Mereka orang yang tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi mereka percaya karena pemberitaan Paulus. Mereka menerima Injil dengan penuh sukacita.
bahkan mereka menjadi saksi, ya, teladan iman. Mereka tersiar ke daerah-daerah lain, ya. Ini yang terjadi ini iman mula-mula di dalam jemaat Tesalonika. Sehingga Paulus memuji iman mereka, ya. Kalau kita baca di awal-awal dari kitab 1 Tesalonika ini, kita menemukan bahwa Paulus memuji iman dan semangat mereka yang mula-mula itu. Tetapi iman mereka, semangat mereka yang mula-mula itu sedang diuji di dalam penganiayaan. Sehingga Paulus merasa dia ingin menguatkan iman mereka. Dia ingin membangun iman mereka agar mereka tidak goyah, ya. Agar mereka bisa tetap tinggal di dalam iman mereka kepada Kristus sekalipun mereka ada di dalam penganiayaan. Saudara-saudara, di dalam nasihatnya kepada jemaat Tesalonika, Paulus di dalam perikop itu, di dalam ayat 12 sampai 22 tentang nasihat-nasihat, dibagi menjadi 4 bagian. Ya, secara praktis Paulus memberikan pengajaran kepada mereka, yaitu bagian yang pertama, bagaimana mereka harus bersikap kepada pemimpin mereka sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan. Mereka memiliki pemimpin rohani, dan Paulus mengajarkan kepada mereka bagaimana bersikap terhadap pemimpin rohani mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka harus peduli dengan sesama mereka, peduli dengan saudara seiman mereka. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka harus bersikap dengan hidup mereka sendiri, kehidupan pribadi mereka sendiri, keseharian mereka, apa yang harus mereka selalu lakukan, yaitu mereka harus bersukacita, mereka harus berdoa, dan mereka harus bersyukur senantiasa, bersyukur dalam segala hal. Dan pada bagian yang 4, yaitu bagaimana mereka harus bersikap di dalam kehidupan rohani mereka, ya. Namun kita tidak akan membahas semua hal yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya, sebagai sesuai dengan tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini tentang bersyukur, ya. Kita akan mengajar, kita akan melihat tentang ajaran Paulus tentang bersyukur. Dan Paulus menasihatkan mereka untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Senantiasa mengucap syukurlah, sebab itu yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi hal pertama mengapa kita orang-orang percaya, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Hal yang pertama, yaitu karena mengucap syukur senantiasa dalam segala hal adalah kehendak Allah kita. Ya. Hal yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Allah? Karena mengucap syukur senantiasa dalam segala hal adalah kehendak Allah. Memang umat Tuhan, ya, jemaat Tesalonika sedang hidup di dalam penganiayaan, dalam penderitaan. Tetapi mereka diminta senantiasa mengucap syukur kepada Allah, bahkan mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudara sekalian, senantiasa di sini artinya adalah selalu, dalam segala waktu. Ya. Senantiasa di sini artinya adalah selalu, senantiasa, dalam segala waktu. Pagi, siang, sore, malam, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada halangan, tidak ada pantangan bagi orang percaya untuk mengucap syukur kepada Tuhan kapan saja dia mau. Ya. Dan senantiasa di sini juga bisa diartikan bahwa mengucap syukur telah menjadi semacam gaya hidup, telah menjadi semacam kebiasaan atau habit bagi orang percaya di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan sudah menjadi semacam gaya hidup
atau kebiasaan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian dikatakan juga mengucap syukur dalam segala hal, ya, segala sesuatu. Apa artinya? Artinya kita diminta untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, ya, tidak memilih-milih, ya, tidak memilih-milih dalam hal apa saya harus mengucap syukur. Saya boleh mengucap syukur. Saya mau mengucap syukur. Tetapi dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, baik di dalam keadaan yang makmur, baik di dalam keadaan yang miskin, baik di dalam keadaan yang senang, maupun di dalam keadaan yang susah, dalam keadaan apapun, tidak boleh menjadi penghalang untuk mengucap syukur kepada Allah. Selama pandemi ini, usaha saudara tetap berjalan, bahkan untung, bersyukurlah kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau usaha Anda selama pandemi ini merugi, ya, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita, ya. Kalau selama pandemi ini saudara sehat-sehat, keluarga sehat-sehat, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi jika saudara sakit, jika keluarga saudara sakit, bahkan saudara kehilangan orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang saudara kenal, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita. Ketika di dalam pandemi ini, saudara mengalami promosi jabatan, saudara dinaikkan, saudara dipromosikan, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi kalau gaji saudara dipotong, ya, bahkan saudara harus di PHK, tetap bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Ketika kita mengucap syukur artinya kita melakukan kehendak Allah. Kalau kita tidak mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, berarti kita sedang tidak berada di dalam kehendak Allah. Kita sedang melawan kehendak Allah. Saudara-saudara sekalian, hati-hati. Kalau kita lebih sering mengeluh, kalau kita lebih sering bersungut-sungut, maka kita tidak akan mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, karena tidak mungkin, ya, Tuhan mau menyertai orang yang tidak taat, orang yang melawan kehendaknya. Ya, Tuhan mengasihi mereka yang taat kepadanya. Saudara-saudara, kalau dikatakan bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah, ya, berbicara tentang kehendak Allah, maka ini bukan tentang perasaan. Ya, berbicara tentang kehendak Allah, ini bukan tentang perasaan kita, tetapi ini berbicara tentang ketaatan. Ya, apakah kita mau taat, ya, dan tunduk kepada kehendak Allah, bukan kepada kehendak atau perasaan kita. Ya. Kalau dasar mengucap syukur diletakkan pada perasaan kita, maka mustahil kita bisa mengucap syukur. Apalagi mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita ditimpa oleh masalah, oleh malapetaka, kalau dasar mengucap syukur kita diletakkan pada perasaan kita, maka tidak mungkin kita akan mengucap syukur. Karena perasaan kita akan selalu menolak, ya. Perasaan kita akan selalu menolak. Kita cenderung tidak bisa menerima sesuatu yang buruk, yang tidak baik, ya, yang menimpa di dalam hidup kita. Oleh karena itu, dasar kita mengucap syukur kepada Allah karena kita taat kepada kehendak Allah, bukan karena perasaan kita,
bukan karena kehendak kita. Ya. Itu adalah poin pertama, hal yang penting ya tentang mengucap syukur. Kalau dikatakan bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah bagi kamu, ya, artinya bahwa tidak mengucap syukur adalah kehendak dari iblis. Ya, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dengan demikian bisa dikatakan juga bahwa tidak mengucap syukur adalah kehendak ya dari iblis atau dari si jahat. Saudara, Bapak Ibu sekalian, iblis senantiasa menjerat kita dengan berbagai persoalan, berbagai masalah agar kita tidak mengucap syukur kepada Allah. Tetapi sebaliknya kita bersungut-sungut, kita mengutuki, kita marah kepada Allah. Kalau kita mengikuti kehendak iblis, maka itu artinya kita berada di dalam posisi untuk melawan kehendak Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan kita bodoh, ya. Jangan kita bodoh, jangan kita jatuh di dalam jerat, di dalam tipu muslihat iblis. Tetaplah bersyukur kepada Allah dalam segala hal, maka dengan itu kita akan mengalahkan iblis di dalam hidup kita. Ya. Dengan mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal, itu artinya kita mengalahkan tujuan atau kehendak iblis yang selalu ingin supaya kita melawan kehendak Allah. Jadi poin pertama atau alasan pertama mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah yang harus kita taati. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita bersungut-sungut kepada Allah, kalau kita marah, kita kecewa kepada Allah, itu adalah kehendak iblis yang ingin kita melawan kehendak Allah. Jadi itu poin pertama kita tentang mengucap syukur, bahwa mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Allah yang harus kita taati. Kemudian hal yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Coba kita buka di 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian selanjutnya kita bisa buka di Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara sekalian, ayat firman Tuhan yang kita baca mengatakan ya kepada kita bahwa Allah kita itu baik. Dia itu penuh kasih setia. Dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara sekalian, jika ada manusia yang baik, apakah bisa diandalkan kebaikannya itu? Jika ada manusia yang baik yang saudara kenal, apakah kita bisa mengandalkan kebaikannya itu? Mengandalkan dia? Tentu tidak bisa. Sebaik apapun dia, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Ya.
Karena manusia tidak punya kuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Manusia tidak punya kuasa. Dia tidak mampu mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Tetapi Allah, ya, Tuhan kita, Dia yang penuh kuasa, Dia yang mengendalikan segala sesuatu, termasuk hidup kita ini. Dia yang kendalikan, Dia yang mengatur. Dan ternyata Dia itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih setia. Ya, jadi hidup kita ini dikendalikan, diatur oleh Allah yang baik, Allah yang penuh kasih setia. Saudara bisa pikirkan itu, saudara bisa bayangkan itu. Seandainya Allah itu tidak baik, seandainya Allah itu jahat, maka saya mau katakan celakalah kita semua ini. Seandainya Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal itu tidak baik, Dia itu jahat, maka celakalah kita semua ini. Sama seperti sebuah negara, Bapak Ibu, sebuah pemerintahan yang diatur oleh seorang presiden. Ya, seorang presiden, dia berkuasa mengatur pemerintahan, mengatur negaranya. Apa jadinya jika seorang presiden itu jahat? Apa jadinya jika seorang presiden itu tidak baik? Tentu kasihan, ya, yang menjadi warga negaranya. Saudara tahu dengan seorang presiden Korea Utara yang bernama Kim Jong Un, ya. Saudara tahu, mungkin saudara kalau kita lihat di TV, orangnya sepertinya orangnya baik, ya. Mukanya itu bulat, badannya bulat, nampaknya orang ini baik, tapi ternyata sepak terjangnya sangat luar biasa jahatnya. Bahkan keluarganya sendiri dia berani bunuh, dia berani bantai, ya, demi kekuasaannya. Apalagi rakyatnya, ya. Bayangkan seandainya kita punya presiden seperti Kim Jong Un di negara kita, maka celakalah kita sebagai warga negara Indonesia. Demikian juga dengan Allah. Celakalah kita kalau kita memiliki Allah yang jahat, ya, Allah yang tidak baik, Allah yang tidak penuh kasih. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita satu kebenaran bahwa Allah kita itu Allah yang baik. Dia penuh kasih setia, ya. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal yang buruk sekalipun, kita mengalami kecelakaan, kita mengalami malapetaka sekalipun, kita punya dasar untuk bersyukur kepadanya. Karena kita percaya Dia Allah yang baik, Dia tidak mungkin akan merancang sesuatu yang jahat, sesuatu yang jelek di dalam hidup kita. Jadi ini dasar kita mengucap syukur kepada Allah karena Dia Allah yang baik. Karena kita tahu, kita percaya kepada Dia bahwa Dia tidak mungkin merancang sesuatu yang jahat di dalam hidup kita. Bahkan malapetaka sekalipun, di balik semua malapetaka, di balik semua permasalahan di dalam hidup kita, Dia sanggup mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Karena Dia Allah yang baik, Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang jahat di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, janji Tuhan ini bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan memberikan, ya, kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Janji Tuhan ini hanya diberikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ya, kalau kita baca tadi dalam 1 Tesalonika dan di dalam Efesus tadi, bahwa ini disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kita tidak hanya cukup untuk mengucap syukur kepadanya, percaya kepadanya, tetapi kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, supaya kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Allah, berkat-berkat Allah di dalam hidup kita. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia.
Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu penuh kasih setia, bahkan dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepadanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepadanya. Karena di dalam suka, di dalam duka yang kita alami, di balik semua itu ada kebaikan Allah, ada rencana Allah yang indah di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah kisah, ya, sebuah kisah yang mungkin sudah sering kita dengar. Ini kisah yang sangat populer, ya. Ada seorang raja, ya, seorang raja dengan ajudannya. Raja ini punya hobi, yaitu dia suka berburu ke hutan. Dan ajudannya ini tentu akan mengawal atau mengikuti raja ini kemanapun dia pergi. Suatu kali raja dan ajudan ini pergi ke hutan untuk berburu, ya. Karena setelah berburu mereka capek, kemudian mereka istirahat, mereka duduk. Dan ajudannya ini sambil duduk, dia sambil membersihkan senjatanya, dia merapikan, memperbaiki senjatanya. Tetapi tanpa dia sadar, ya, tiba-tiba senjatanya ini mengarah kepada tuannya, ya. Dan tanpa dia sadar, dia sengaja, tiba-tiba senjata ini meluncur, ya, dan mengenai tuannya, bahkan jari kaki dari tuannya putus, ya, gara-gara kecerobohan dari ajudannya ini. Wah, tentu raja ini sangat marah. Dia marah sekali kepada ajudannya karena sudah mencelakakan dia. Dan akhirnya ajudannya ini dia jebloskan ke dalam penjara. Ya, saudara, sampai suatu ketika, ya, berlangsung berapa lama, kemudian raja ini dia pergi lagi berburu di hutan, ya. Tetapi kali ini dia berburu sendirian. Dia tidak ditemani oleh ajudannya itu karena di penjara. Nah, saking semangatnya dia berburu, ya, dia sampai ke satu kampung, ya, atau satu daerah di mana ternyata di situ ada suku-suku pedalaman yang mengerikan, suku-suku pedalaman yang sukanya memakan daging manusia, saudara. Jadi ada suku kanibal di situ. Dia ditangkap, raja ini ditangkap oleh orang-orang di suku itu. Kemudian raja ini mau dimasak, mau dimakan oleh orang-orang di situ. Ya. Tetapi ada satu peraturan yang di dalam suku itu, bahwa mereka akan memakan daging manusia yang jasmaninya, tubuhnya itu masih sempurna, masih utuh. Ya. Kemudian mereka mulai memeriksa raja ini, tubuhnya dari kepala, tangan, badan, sampai ke kaki, sampai ke jarinya. Dan akhirnya mereka menemukan bahwa ternyata jari dari kaki raja ini putus satu. Karena peraturan mereka tidak mengizinkan mereka memakan manusia yang tubuhnya itu tidak sempurna. Akhirnya raja ini tidak jadi mereka makan, tidak jadi mereka masak, dan raja ini dilepaskan. Wah, raja ini bersukacita, raja ini bersyukur, ya, karena kalau bukan gara-gara ajudannya itu, mungkin hari ini dia sudah mati, dia sudah dipanggang oleh suku itu. Kemudian raja ini datang kepada ajudannya di penjara, ya. Raja ini melepaskan ajudannya dan dia mengucapkan syukur kepada ajudannya itu. Dia berterima kasih kepada ajudannya. Dia katakan, karena kamu tidak sengaja memotong jari kaki saya tidak jadi dimangsa oleh orang-orang kanibal. Wah, raja ini berterima kasih kepada ajudannya. Tetapi ajudannya menjawab rajanya begini,
Saya juga berterima kasih kepada raja, karena raja telah memenjarakan saya. Kalau seandainya raja tidak memenjarakan saya, maka kita berdua ini sering pergi berburu bersama. Dan seandainya kita berdua ditangkap oleh suku kanibal itu, maka yang akan dipanggang, yang akan dimasak adalah saya, bukan raja. Karena badannya masih utuh. Jadi saya juga bersyukur, saya juga berterima kasih kepada raja, karena raja sudah memenjarakan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat dari kisah ini, dari pelajaran kisah ini, kita melihat ada kebaikan, ya, ada hal-hal yang positif di balik kejadian buruk yang kita alami, yang mungkin kita tidak tahu itu, tetapi suatu saat akan dibukakan bagi kita oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Alkitab tentang kisah Yusuf, kita juga bisa melihat, ya, bagaimana Tuhan memakai Yusuf di Mesir. Dia bisa menjadi Perdana Menteri. Dia bisa menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir. Yusuf sebelumnya harus mengalami berbagai hal yang buruk, yang jahat di dalam hidupnya. Dia dijual, dia mau dibunuh oleh saudara-saudara sendiri. Dia dijual, dia dijadikan budak ke Mesir. Bahkan dia difitnah dan dia dipenjara di Mesir. Ya, kalau seandainya Yusuf tidak dijual oleh keluarganya, dia tidak difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, mungkin saja belum tentu Yusuf bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya. Seandainya Yusuf bersungut-sungut kepada Tuhan, seandainya Yusuf itu kecewa kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tentu Yusuf tidak menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ya. Tetapi karena Yusuf tetap mengasihi Tuhan, ya, karena Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya dan mujizat Tuhan terjadi. Dia diangkat, dia dipromosikan, hidupnya diangkat menjadi orang penting di dalam Mesir. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa di balik semua hal yang buruk, ya, yang sedang menimpa diri kita, ya, mungkin saat ini kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi, tetapi yakinlah dengan iman, percaya bahwa Allah yang baik itu, Allah yang berdaulat, dialah yang mengendalikan hidup kita, ya, dia yang berkuasa, dia akan selalu turut bekerja di dalam kehidupan kita, melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Ya, ini yang harus selalu kita yakin, kita pegang, dan kita harus senantiasa mengasihi Dia di dalam hidup kita. Ya, mengucap syukur dalam segala hal di dalam hidup kita. Saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya, apakah kita mampu untuk mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan dalam segala sesuatu di dalam hidup kita? Apakah kita mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu, senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara sekalian, kalau dikatakan bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah, kalau Allah yang berkehendak, tentu Dia tahu kondisi kita. Dia mengenal setiap kita. Kalau Dia berkehendak, maka tentu Dia tahu kita bisa melakukannya. Dan Dia sendiri yang akan memberikan kemampuan. Dia sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati berbagai tantangan, berbagai masalah dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengucap syukur kepadanya. Saudara-saudara sekalian, banyak tips, ya, banyak cara bagaimana supaya kita gampang mengucap syukur, ya. Banyak sekali. Saudara bisa
belajar dari buku, dari saudara belajar dari YouTube banyak sekali, ya. Tetapi ada satu yang saya temukan, yang saya yakini, satu hal yang bisa membuat kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal, yaitu kita harus belajar dari kehidupan Paulus, ya. Kita belajar dari kesaksian Paulus, apa yang dikatakannya, ya. Coba kita buka di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Yaitu kalau kita ada di dalam Yesus. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita, maka kita memiliki kekuatan. Tuhan yang mengaruniakan kekuatan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, hanya pribadi Yesuslah, hanya bersama dengan Yesuslah kita bisa menanggung segala perkara di dalam hidup kita. Mungkin saudara tahu, saudara adalah seorang yang hebat, seorang yang pintar, saudara tahu bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur. Tetapi satu hal yang harus saudara ingat, di luar Yesus, ketika hidupmu di luar Yesus, saudara tidak akan mampu menanggung segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Dan ketika saudara tidak bisa menanggungnya, saudara akan selalu bersungut-sungut. Saudara akan kecewa. Maka itu tinggallah di dalam Kristus, tinggallah di dalam firman-Nya. Ya, di dalam firman-Nya. Dan biarkan Yesus yang tinggal di dalam hidup kita, yang mengatur hidup kita, maka kita bisa melewatinya. Kita bisa menanggungnya, dan kita pasti bisa bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang singkat ini, ya, kita bukan hanya dengar, tetapi kita praktekkan di dalam hidup kita, ya. Sebab itulah kehendak Tuhan, yaitu kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya ketika kita senang, bukan hanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita suka, tetapi di dalam keadaan yang buruk sekalipun, kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Semua yang Engkau lakukan di dalam hidup kita, kami percaya Tuhan, bahwa semuanya baik. Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat di dalam hidup kita. Tetapi bahkan Engkau bisa sanggup, Engkau sanggup mengubah. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami praktekkan firman-Mu Tuhan ini di dalam hidup kita. Hidup kami ya Tuhan. Supaya kami diberkati. Supaya kami bisa melewati berbagai persoalan, berbagai masalah di dalam hidup kita. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau hadir. Engkau, Tuhan Yesus, Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau tinggal di dalam hidup kami, dan kami tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kita semua. Umat-Mu Tuhan, jemaat Keprin Tuhan, biarlah mereka diberkati Tuhan. Mereka selalu mengucap syukur di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka bersuka cita, mereka berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.